warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 1 Mekah dan kelas 1 Madinah? Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Pak Budianto pada pekan ini dalam bab yang sama seperti pekan kemarin. Cuman perbedaannya adalah bab 9 pekan kemarin membahas bagian pertama terkait dengan kebersihan tubuh. Tapi bab untuk pekan ini kita membahas terkait dengan kebersihan pakaian. Baik, untuk kebersihan pakaian ini sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan basmalah seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pekan ini yaitu kita terkait dengan pembahasan masih kebersihan, terkait kebersihan. Pekan kemarin atau 2 minggu yang lalu kita membahas tentang kebersihan tubuh, ya, bagaimana kita menjaga tubuh kita, misalnya dengan proses kita mencuci tangan, cuci kaki, kita mandi, menggosok gigi, mencuci rambut dan lain-lain. Nah, di pekan ini kita akan membicarakan atau membahas terkait tentang kebersihan atau menjaga kebersihan pakaian. Baik, anak-anakku semuanya kelas 1 Mekah dan kelas 1 Madinah MIT Nurul Iman 2. Jadi pada pekan ini yaitu tentang kebersihan. Apa sih sebenarnya yang kita pakai? Pak, kalau saya udah bersih tubuh saya tapi pakaiannya kotor, kira-kira gimana? Ya, nggak layak juga ya, Nak ya. Jadi kalau umpamanya badan kita sudah bersih, sebaiknya pakaian kita juga bersih. Yaitu pakaian yang kita gunakan bebas dari kuman. Jangan kita sudah bersih, semua sudah bersih, kita pakai baju atau celana yang kotor. Kumannya akan menempel pada tubuh kita lagi. Baik, Pak Budi akan membahas di pekan ini 2 hal. Yaitu yang pertama adalah fungsi pakaian, ya. Fungsi pakaian. Yang kedua adalah terkait bagaimana cara merawat pakaian. Nah, nanti untuk tugasnya akan teman-teman buat nanti fotonya hanya dua foto. Yang pertama adalah foto tentang teman-teman berpakaian. Nah, karena kita dalam pelajaran olahraga, nanti teman-teman berfoto dengan pakaian olahraga. Satu, itu nanti tugasnya. Yang kedua, nanti foto yang kedua adalah teman-teman ambil foto terkait dengan bagaimana merapikan pakaian. Membantu merapikan pakaian di rumah. Misalnya membantu bunda mencuci pakaian, atau yang kedua nanti bisa membantu bunda menyetrika pakaian, atau yang ketiga nanti boleh membantu bunda merapikan pakaian di lemari, ya. Itu nanti sebagai tugasnya. Tapi sebelum tugas, mari kita pembahasan terkait dengan fungsi atau manfaat daripada pakaian. Fungsi daripada pakaian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pakaian itu sebagai penutup tubuh kita. Jadi penutup tubuh itu kalau apabila kita tidak menggunakan pakaian, bisa jadi kita akan kedinginan atau kepanasan. Jadi yang pertama adalah sebagai fungsi menutup tubuh kita melindungi tubuh kita dari hawa dingin dan hawa panas. Ya, jadi yang pertama itu adalah sebagai penutup atau pelindung. Yang kedua adalah sebagai penutup tubuh kita dari tubuh-tubuh tertentu kita itu dari pandangan orang. Jadi kalau apabila orang menggunakan pakaian, maka dia akan tertutupi bagian-bagian penting di tubuh manusia. Jadi agar orang itu tidak merasa malu. Coba kalau kita melihat orang yang tidak berpakaian, kita sendiri malu, kita juga malu gitu, ya. Makanya seperti itu. Yang ketiga,
kita khususnya, mobil khusus sebagai seorang muslim muslimah, pakaian itu merupakan sangat penting untuk kita, apalagi pakaian yang syar'i ya, apabila atau pakaian yang wajib buat kita. Misalnya laki-laki itu auratnya dari mana kemana batasnya, perempuan batas pakaian auratnya dari mana kemana. Nah itu harus diikuti. Nah apabila teman-teman menggunakan pakaian itu ada fungsinya. Jadi misalnya gini, misalnya pakaian tidur untuk pakai jalan-jalan, nah itu fungsinya tidak baik. Jadi fungsinya harus tahu juga menurut kebutuhan masing-masing. Misalnya pakaian tidur, ya berarti dipakai untuk tidur. Terus pakaian olahraga dipakai untuk tidur. Sebenarnya boleh, tapi tidak pada tempatnya. Pakaian olahraga, training dan lain-lain dipakai untuk kegiatan olahraga. Atau pakaian sekolah dipakai di rumah untuk bermain sehari-hari. Nah, itu kan tidak pada fungsinya, tidak pada tempatnya. Teman-teman pakai pakaian sekolah ya untuk bersekolah. Nah, terus kalau pakaian-pakaian lain itu sesuai dengan keadaan dan lingkungan. Jadi teman-teman menggunakan pakaian itu sesuai fungsinya. Yang keempat adalah fungsi pakaian itu sebagai keindahan, estetika, keindahan ya. Jadi orang yang menggunakan pakaian itu jadi indah dilihatnya dengan pakaian-pakaian yang digunakan. Contoh juga fungsi penggunaan pakaian, ya kalau laki-laki tidak menggunakan pakaian perempuan, kalau perempuan juga tidak menggunakan pakaian laki-laki, karena kita di dalam Islam tidak diperbolehkan kita menyamai, laki-laki menyamai perempuan dan perempuan menyamai laki-laki. Ya, kita di dalam Islam itu harus sesuai, pakaian laki-laki yang mana, pakaian perempuan yang mana. Jangan kita salah pakai. Karena kalau kita menyamai sesuatu itu sangat dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam berpakaian kita harus sesuai dengan jenis kita, jenis kelamin kita, laki-laki atau perempuan. Baik anak-anakku semuanya, itu fungsi daripada menggunakan pakaian. Yang kedua adalah cara merawat pakaian. Nah, bagaimana cara merawat pakaian yang baik? Nah, nanti pertama pakaian itu kan memang kita tahu bahwa pakaian yang kita pakai yang nyaman itu ya harus dirawat. Kalau kita menggunakan pakaian yang kusut, yang yang masih kotor, itu tidak nyaman. Maka dari itu pakaian yang baik itu adalah ketika kita sudah memakai pakaian, lebih baik dicuci dulu. Cuci dengan menggunakan sabun atau menggunakan deterjen. Nah, sesudah dicuci harus dijemur. Wah, habis dicuci langsung dipakai, Pak. Ya enggak juga. Itu daripada tidak merawat dengan baik. Jadi habis dicuci, dijemur. Sesudah dijemur, kemudian rapikan, dilipat atau digantung. Nah, tapi sebelumnya harus kalau memang teman-teman mau lebih rapi, disetrika. Ya, disetrika. Sudah disetrika, digantung menggunakan hanger atau gantungan baju, atau dilipat, kemudian yang terakhir adalah diletakkan di dalam lemari, dirapikan, disusun. Jadi bukan kalau udah dilipat dilempar aja ke dalam lemari, ya itu tidak merawat pakaian yang baik ya. Jadi teman-teman, seperti itu adanya kita merawat pakaian, ada bagian-bagian dasar dari mencuci sampai kita menyetrika dan meletakkannya di dalam lemari. Jadi pakaian juga enggak udah dilipat nih, taruh aja di atas meja, taruh aja di atas tempat tidur, ya enggak juga. Paling tidak dirapikan ke satu tempat yang pakaian itu menjadi tempat kita menyimpannya dengan baik. Nah, baik anak-anakku semuanya, sampai di situ hal-hal yang bisa Pak Budi sampaikan. Itu tadi yang pertama adalah fungsi pakaian, manfaat pakaian. Yang kedua cara merawat pakaian. Nah, masuk deh. Apa itu tugasnya? Baik anak-anakku, kelas 1 Mekah dan kelas 1 Madinah, MIT Nurul Iman 2. Tugasnya adalah teman-teman nanti
ambil foto atau silakan membuat foto. Yang pertama adalah foto teman-teman menggunakan pakaian yang rapi. Pakaian apa? Pakaian olahraga yang rapi berfoto. Ya. Nah, itu kalau yang muslim, yang putra ya pakai pakaian olahraga yang putra. Kalau yang putri pakai pakaian olahraga yang putri. Jangan dibalik. Ya, nanti ada yang putri nggak pakai jilbab, berarti kan pakaiannya pakaian olahraga laki-laki. Jadi teman-teman harus bersih dan rapi menggunakan pakaian ya. Yang kedua adalah foto teman-teman membantu ibunda atau membantu ibu, mama, umi dan lain-lain dan sebagainya. Itu di rumah terkait dengan pakaian. Boleh membantu mencuci pakaian, boleh merapikan pakaian, boleh membantu menjemur pakaian ya. Salah satu aja. Jadi hanya 2 foto. Baik, itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan. Sampai ketemu lagi dengan Pak Budianto. Ingat, tugasnya itu dikerjakan setelah pekan depan ya, minggu depan. Setelah minggu ini teman-teman menonton link videonya, kemudian dalam 1 pekan ini mempersiapkan tugas-tugasnya dan baru dikirimkan. Jadi baru dikirimkan pekannya itu tugasnya pekan depan. Jadi baru dikirimkan tugasnya setelah Pak Budi kirimkan linknya. Jadi semua nanti tugas-tugasnya nanti teman-teman kirimkan melalui link yang Pak Budi kirimkan. Jadi minggu ini Pak Budi tidak mengirimkan link. Linknya itu baru Pak Budi kirimkan pekan depan. Jadi mengirimkan tugasnya itu pekan depan. Ya, tidak dikirimkan linknya sekarang, tapi dikirimkannya pekan depan karena dikumpulkannya pekan depan. Terima kasih, itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan. Apabila ada penyampaian yang kurang, mohon ayah dan bunda langsung bisa japri dan wapri saya langsung. Terima kasih. Sampai ketemu lagi anak-anakku kelas 1 Mekah dan kelas 1 Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.